Halo, selamat pagi, siang, malam kepada seluruh pecinta film se-Indonesia. Kali ini Nana akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berasal dari negeri nan jauh di sana, yaitu film 12 Feet Deep. Yuk disimak baik-baik ya kawan. Film dimulai dengan menampilkan gadis yang bernama Bri yang sedang sibuk dengan cincinnya. Ada juga manajer kolam renang yang muncul untuk nempelin kertas pemberitahuan di dinding kalau kolam renang akan ditutup selama libur panjang. Tidak lama kemudian ada juga gadis cantik yang baru aja tiba di kolam renang, yang tidak lain tidak bukan adalah adiknya Bri bernama Joan. Di sisi lain ada wanita parubaya yang lagi ngutil uang di tempat barang pengunjung yang ketinggalan. Tapi sayangnya aksinya ini dipergoki oleh manajer. Dan ternyata wanita ini baru aja bebas bersyarat dari penjara. Scene beralih kepada dua pemeran utama kita. Nah, usut punya usut ternyata kakak beradik Bri dan Joan ini udah lama gak ketemu. Bri yang senang langsung mengajak adiknya ini untuk lomba renang dengan taruhan membelikan makan malam. Tapi lagi enak-enak nih mereka berenang, bapak manajer kolam renang itu datang dan mengatakan kalau kolam renangnya udah mau tutup. Akhirnya Bri dan Joan pun langsung naik dan siap-siap pulang. Sambil bersih-bersih, Bri mau pamer tentang cincin tunangan miliknya ke sang adik. Tapi dicari-cari di dalam tas miliknya si cincin ini gak ketemu. Bri mulai kebingungan sementara manajer kolam udah minta mereka untuk segera keluar dari sana. Sampai akhirnya Joan melihat cincin yang tersangkut di saringan besi saluran air di dasar kolam. Bri pun langsung segera turun lagi untuk mengambil cincinnya yang tersangkut. Melihat kakaknya yang kesulitan ambil cincin tunangannya, akhirnya Joan pun ikut nyemplung ke dalam kolam guna membantu Bri. Tapi naas, rambut Joan justru tersangkut ke saringan pembuangan air tersebut. Mereka berdua pun kesulitan untuk melepaskan rambut Joan. Manajer yang melihat keadaan sekitar kolam yang udah sepi, langsung aja menutup kolam. Tidak tahu jika masih ada dua gadis yang masih di dalam kolam renang. Sayangnya, saat rambut Joan berhasil lepas, penutup kolam pun sudah menutup permukaan kolam secara seluruhnya, hingga membuat dua kakak adik tersebut terjebak di dalam sana. Keduanya langsung panik, mereka mencoba untuk berteriak minta tolong. Tapi jelas itu sia-sia karena semua orang sudah pulang. Bri mengajak Joan untuk mengangkat penutup kolam itu secara bersamaan yang sayang sekali tidak berpengaruh banyak pada penutup tersebut yang masih dengan kokohnya berada di tempat yang sama tidak bergeser sama sekali. Joan semakin panik karena tahu kalau kolam akan tutup selama libur panjang. Jika sampai mereka tidak berhasil untuk keluar segera, itu sangatlah berbahaya. Merasa jika hal yang dilakukan sia-sia, Bri memutar otak untuk mencari sesuatu yang bisa menghancurkan tutup kolam. Bri dan Joan berkeliling kolam dan Bri menemukan papan plastik kecil, sedangkan Joan menemukan lubang yang ukurannya kurang lebih sekitar 3 kali 6 cm di permukaan tutup kolam renang. Bri pun mencoba untuk membuat lubang yang ditemukan Joan menjadi lebih besar menggunakan papan plastik yang ia temukan. Ia memecah papan dan menggesekkannya pada lubang, berharap itu akan berhasil, meski ya harus mereka akui jika itu adalah hal yang sia-sia. Mungkin karena rasa frustasi dan segala macamnya, kakak beradik ini justru bertengkar. Diawali dengan Bri yang menyebut jika tunangannya pasti akan melapor polisi dan datang menyelamatkan mereka, tapi Joan yang mendengar itu justru marah dan merasa Bri hanya ingin memamerkan hubungannya saja. Joan juga mengatakan jika ia merasa sedih karena ia baru saja pulang dari pusat rehabilitasi, tapi kini ia harus menerima kenyataan jika ia akan ditinggal sang kakak yang ingin menikah. Mendengar semua ucapan Joan, Bri langsung menuduh adiknya tersebut yang dengan sengaja membuang cincin tunangannya. Dan Joan yang mendengar segala tuduhan itu pun tidak menyangkal sama sekali.
Karena tidak mungkin mereka untuk terus-menerus bertengkar, Bri memilih untuk mencari cara untuk keluar dari sana. Ia berpikir saringan lubang air yang berbahan besi bisa digunakan untuk memperbesar lubang penutup kolam. Bri pun mengajak Joan untuk membantunya menarik tutup tersebut. Tapi adiknya menolak mengatakan jika itu tidak ada gunanya. Di tengah perbincangan, mereka mendengar suara ponsel, yang tidak lain adalah suara ponsel milik Bri, yang ternyata penelpon itu adalah David, tunangan Bri. Bri pun mencoba kembali untuk membuka saringan lubang air yang ada di dasar kolam. Karena kesulitan, Bri meminta Joanna untuk membantunya. Tapi Joanna terus menolak karena ia pikir itu hanya akan berakhir sia-sia dengan tenaga mereka yang mungkin tidak akan mampu melakukan itu. Mereka pun berdebat kembali. Lama-kelamaan, Bri terlihat semakin pucat. Joanna bertanya pada kakaknya dan Bri mengaku jika ia memiliki diabetes dan harus segera mendapatkan obatnya yang berada di dalam tas. Melihat sang kakak yang melemah, Joan akhirnya berusaha dengan keras untuk memperlebar luang penutup kolam menggunakan pecahan papan plastik yang ditemukan Bri. Di tengah usaha mereka, keduanya mendengar suara langkah kaki seseorang yang ternyata adalah wanita parubaya yang di awal film tadi dipergoki oleh manajer kolam renang sedang mengutil uang dan tas dari barang pengunjung yang tertinggal. Bri dan Joan langsung berteriak minta pertolongan, tapi wanita tersebut seperti tidak niat untuk menolong. Justru ia membuka dompet dan tas keduanya sambil bertanya hal-hal yang tidak penting. Wanita tersebut memang mengiyakan saat diminta tolong membuka penutup kolam, tapi nyatanya sang wanita parubaya itu memang tidak berniat untuk menolong. Karena wanita itu malah mematikan CCTV dan bermain-main dengan ponsel Bri. Dengan santainya, wanita itu duduk di pinggir kolam sambil membuka-buka galeri di ponsel Bri. Mengajak dua kakak adik itu mengobrol dan mengatakan jika dirinya baru saja 9 bulan keluar dari penjara dan juga memiliki banyak hutang. Wanita itu pun meminta PIN ATM Bri dan mengancam tidak akan membuka tutup kolam jika tidak diberikan PIN-nya. Joan langsung saja melarang karena tahu itu hanyalah akal-akalan sang wanita yang ingin memeras Bri saja. Tapi karena kesabaran wanita itu setipis kertas, ia dengan teganya mematikan pemanas air sebagai ancaman. Dengan terpaksa, akhirnya Bri memberikan PIN ATM-nya dengan harapan agar mereka segera dibebaskan. Tapi wanita itu pergi dari sana sebelum membukakan penutup kolam dan mengatakan jika ia harus mengecek kebenaran PIN terlebih dahulu di mesin ATM. Di sini, Bri kelihatan semakin melemah membuat Joan semakin khawatir. Akhirnya, Joan pun memutuskan untuk mencoba membuka penutup lubang air. Tapi belum sampai dasar, Joan kembali ke permukaan. Ia terlihat takut. Dan saat naik ke permukaan, ia melihat Bri yang hampir tidak sadarkan diri. Meski beruntung, Bri masih bisa menyahuti panggilannya. Joan menjadi semakin panik. Ia melihat wanita itu telah kembali, tapi masih tidak mau membukakan penutup kolam. Wanita itu mengatakan jika uang yang ada di ATM Bri sangatlah sedikit. Wanita itu juga mengatakan jika ia merasa serba salah jika harus membantu mengeluarkan Bri dan Joan karena merasa keduanya akan melaporkannya kepada polisi setelah keluar dari sana. Jadi lebih baik membiarkan Bri dan Joan terjebak di dalam air hingga mati. Joan yang kesal dan frustasi pun meminta wanita itu untuk mendekati lubang kecil di sana, mengatakan jika ia memiliki satu hal penting yang ingin dikatakan kepada wanita itu. Dan saat wanita itu mendekatkan telinganya pada lubang, Joan yang sudah bersiap memegang pecahan papan plastik pun dengan segera menusuk telinga si wanita itu dengan keras. Wanita itu berteriak kesakitan dan karena semakin marah ia langsung pergi untuk membuka saluran klorin dan itu ia keluarkan dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bri dan Joan selain memohon untuk dibukakan penutup tersebut. Dan wanita itu pun kembali mengambil kesempatan dengan meminta cincin milik Bri yang akhirnya diberikan oleh Bri.
Bri memejamkan matanya dan saat ia terbangun, penutup kolam sudah terbuka. Ia melihat itu adalah David yang datang untuknya. Tapi di sana anehnya tidak ada Joan sama sekali. Bri pun mengatakan jika ia tidak bisa pergi tanpa Joan. Seketika itu juga Bri terbangun dan sadar jika itu adalah mimpi. Tapi karena mimpi itulah Bri merasa memiliki harapan jika mereka pasti bisa keluar dari sana. Saat kepalanya berputar mencari sang adik, Joan justru sudah meletakkan pecahan papan plastik di lehernya. Seakan sudah frustasi dan ingin menyerah saja. Tapi beruntungnya itu semua masih bisa dihentikan oleh Bri. Beberapa saat kemudian, tidak disangka jika wanita itu kembali. Di saat itu juga, ada pesan dari David yang mengatakan akan melapor polisi jika Bri tidak juga merespon pesan atau panggilannya. Wanita itu pun mengatakan akan membuka penutup kolam, tapi ia mengatakan akan membuka dan langsung pergi dari sana dan meminta Bri dan Joan melupakan semuanya. Kedua gadis itu pun senang dan menyanggupi permintaan tersebut. Tapi nasib baik tidak berpihak pada Bri dan Joan saat itu. Kode yang dimasukkan oleh wanita tersebut nyatanya salah karena sudah diganti oleh manajer kolam renang. Tidak ada yang bisa diperbuat, wanita tersebut pun pergi. Bri semakin melemah di sana. Ia membuat pengakuan pada Joan jika ia tahu ayah mereka sering berbuat mesum pada adiknya tersebut. Dan luka bakar yang ia dapatkan adalah hasil dari ia yang sengaja menahan tubuh ayah mereka agar terbakar sebagai bentuk pembalasan agar sang ayah tidak dapat berbuat macam-macam lagi pada Joan. Mendengar pengakuan kakaknya membuat Joan sedih dan merasa jika Bri benar-benar menyayanginya. Ia pun menjadi terpacu untuk membuka saringan sendirian. Dan akhirnya dengan menggunakan baju renang milik entah siapa yang tertinggal di sana, ia berhasil membukanya. Bri sempat pingsan tapi beruntungnya sadar kembali saat diberikan napas buatan oleh Joan. Joan pun dengan sekuat tenaga yang tersisa menghantam lapisan penutup kolam dengan saringan air besi yang ia dapatkan. Mencoba sekuat tenaga, akhirnya penutup tersebut berhasil hancur. Keduanya pun dapat keluar dengan susah payah, mendapatkan beberapa luka goresan di tubuh mereka dan Bri yang sudah pingsan seutuhnya. Joan langsung panik. Ia membongkar tas Bri dan menyuntikkan insulin pada kakaknya. Bri pun perlahan tersadar. Tapi tak berapa lama wanita itu kembali dan mengancam Joan untuk membunuh mereka sambil mengacukan pistol di tangannya. Joan memohon untuk tidak melakukan hal tersebut hingga wanita itu pun luluh dan tidak tega. Ia menangis sambil mengembalikan cincin Bri. Joan menyuruh wanita tersebut untuk pergi saja dan berjanji tidak akan melapor polisi untuk perbuatan wanita itu. Akhirnya film pun tamat dengan bantuan yang akhirnya datang dan Bri yang tersadar seutuhnya. Nah, kira-kira apa ya pesan moral yang bisa diambil dari film 12 Feet Deep ini? Yuk, tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng ya.